Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami muliakan kepada seluruh Dewan Guru yang telah berhadir pada hari yang berbahagia ini, dan yang kami cintai anak-anak kami semuanya, siswa-siswi SMP Muhammadiyah Kota Laksa. Untuk mempersingkatkan waktu, marilah sama-sama kita pada hari yang berbahagia ini mengulang kembali tentang sebuah kisah Rasulullah SAW bersama dengan para sahabat berjuang melawan orang-orang kafir, yakni dalam perang Badar. Hadirin anak-anakku semuanya, bahwasanya pada tahun 2 Hijriah bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan atau bertepatan dengan tahun 624 Masehi, terjadilah suatu peperangan yang disebut dengan Perang Badar. Kenapa dinamakan Perang Badar? Ada 2 alasan. Alasan yang pertama, dikarenakan orang-orang kafir telah mengambil banyak harta orang-orang Islam ketika orang-orang Islam di kota Mekah. Orang-orang Islam ketika di kota Mekah, hartanya itu dirampas oleh orang-orang kafir. Sebelumnya peperangan ini bukanlah maksud sengaja untuk berperang. Namun karena suatu ketika, suatu hari Rasulullah SAW mendengar bahwasanya ada rombongan yang dipimpin oleh Abu Sufyan bergerak dari negeri Syam hendak pulang ke negeri Madinah, ke kota Madinah. Pada ketika itu Rasulullah mengetahui bahwasanya mereka itu pasti membawa barang dagangan, dan di dalam barang tersebut banyak harta-harta orang-orang kafir yang telah dirampas sewaktu di kota Mekah. Jadi pada ketika itu Rasulullah SAW berinisiatif mengajak kepada sahabat-sahabatnya bagaimana caranya harta yang telah dirampas oleh orang-orang kafir itu kita ambil lagi. Jadi Rasulullah SAW pun mengajak sahabatnya, karena niatnya yang pertama sekali bukan untuk tujuan berperang, namun hanyalah mengambil hak yang telah dirampas oleh orang-orang kafir ketika di kota Mekah. Rasulullah tidak banyak membawa para sahabat, yang dibawa hanyalah 313 orang, dan ada yang mengatakan 315 orang. Jadi para sahabat ini, sewaktu mereka itu mempersiapkan menuju kepada tempat yang namanya Badar, mereka ini menyiapkan bekal yang seadanya dan menyiapkan alat perlengkapan perang yang seadanya saja. Namun kemudian tak lama itu, kelompok kafir Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan itu mengetahui juga bahwasanya niat Rasulullah dan para sahabat itu ingin mengambil harta yang mereka bawa. Jadi tak lama kemudian Abu Sufyan ini mengirim surat. Dibawalah surat itu menuju ke kota Mekah. Di sana orang-orang kafir Quraisy langsung dipimpin oleh Abu Jahal. Jadi Abu Jahal pun pada ketika itu merespon surat yang dibawa oleh Abu Sufyan ini dengan rasa benci, dengan rasa marah sekali, karena Rasulullah dan para sahabat ingin mengambil harta orang-orang itu.
Jadi ketika itu Abu Sufyan menyiapkan pasukan 1.000 orang dengan alat persenjataan yang lengkap. Sedangkan orang-orang Islam pada ketika itu tidak ada niatan pertama ingin berperang. Tetapi orang-orang kafir ini sengaja dipersiapkan oleh Abu Jahal untuk menghancurkan umat Islam pada ketika itu. Lalu apa yang terjadi? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengetahui akan hal ini, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bertanya dan bermusyawarah kepada para sahabat. Wahai sahabatku, apakah pada hari ini kalian siap untuk berperang melawan orang-orang kafir? Lalu dijawab oleh sahabat pada ketika itu, ya Rasulullah, kalau seandainya memang itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita hari ini berperang, maka laksanakan ya Rasulullah. Kita jangan takut, insya Allah kita pasti menang, wahai Rasulullah. Akhirnya para sahabat pada ketika itu semua sepakat, semua seirama dalam memutuskan musyawarah. Akhirnya mereka pun siap untuk berperang, walaupun yang tadinya tidak ada niat berperang, dengan menggunakan perlengkapan yang seadanya, tapi mereka tidak takut. Pada ketika itu umat Islam ketika menuju ke tempat yang namanya Badar, umat Islam hanya menaiki 2 ekor kuda dan 70 ekor unta. Sedangkan pasukan orang Islam semuanya berjumlah 313 orang. Akhirnya mereka pun menaiki kendaraan itu dengan saling bergantian, 3 naik, 3 turun, naik lagi, turun lagi, hingga sampailah di sebuah tempat yang bernama tempat Badar. Lalu kemudian sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, kenapa kita mesti berhenti di sini? Apakah ada wahyu yang turun ya Rasulullah sehingga kita berhenti di sini? Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berkata, tidak ada wahyu apapun yang turun pada hari ini. Kita hari ini berhenti di sini karena ini adalah inisiatif saya, kata Rasulullah. Kemudian sahabat yang lain memberikan usulan. Sahabat ini bernama Miqdad bin Amr. Beliau berkata, ya Rasulullah, saya usul ya Rasulullah, bagaimana kalau seandainya kita itu berhenti di sebuah tempat yang mana di situ ada sumur ya Rasulullah? Karena kalau seandainya kita tidak ada air, kita tidak sanggup ya Rasulullah. Apalagi hari ini kita pun membawa makanan hanya seadanya saja. Lalu usulan yang disampaikan oleh Miqdad ini diterima oleh Rasulullah SAW, dan Rasulullah pun menyetujuinya. Dan hingga pada malam itu orang-orang Islam mereka semuanya berhentilah di sebuah tempat yang bernama Badar dekat dengan sumur. Sumur inilah yang disebut dengan sumur Badar, dan tempat itulah yang dinamakan dengan Badar. Kemudian pada ketika itu suasana malam yang sangat sejuk sekali. Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa ngantuk yang luar biasa kepada umat Islam, sehingga umat Islam pada ketika itu tertidur dengan nyenyak sekali. Adapun Rasulullah pada malam itu berdoa kepada Allah, ya Allah ya Tuhanku, berikanlah kemenangan kepada orang-orang Islam. Karena jika seandainya orang-orang Islam pada hari ini kalah ya Rasulullah, maka sungguh tidak akan ada lagi orang yang menyembahmu ya Rasulullah di muka bumi ini. Allah Ta'ala pun mengabulkan doa Nabi Muhammad. Sedangkan orang kafir, mereka menyambut dengan gembira, riang hati, seakan-akan mereka itu telah sampai kepada kemenangan, padahal mereka itu akan kalah.
Lalu keesokan harinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyiapkan pasukan, menyiapkan 3 pasukan. Pasukan yang di depan itu membawa panah. Pasukan yang di belakang memegang tombak, dan pasukan yang paling belakangnya lagi memegang pedang. Adapun orang-orang kafir pada ketika siap berperang, mereka itu tidak memiliki taktik seperti yang disusun oleh Rasulullah SAW. Perang pun akhirnya terjadi. Perang itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan, tepatnya di hari Jumat. Ketika terjadinya peperangan, mula-mula majulah 3 orang dari kalangan orang Islam. Kemudian dari kalangan orang kafir juga maju. Mereka saling berperang. Ketika 3 perwakilan dari orang muslim ini menyerang orang-orang kafir, orang Islam menang, orang kafir kalah. Lalu tak lama kemudian pasukan pun saling menyerbu, hingga pada ketika itu bantuan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala pun datang. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan ribuan malaikat, hingga sampai ada sahabat yang mengatakan bahwasanya ketika sahabat itu ingin membuka sarung pedang hendak dihunuskan kepada leher orang-orang kafir, ternyata leher tersebut sudah buntung duluan. Tidak ada orang yang menebas. Inilah salah satu pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah Ta'ala bantu kepada orang-orang Islam, hingga pada akhirnya orang-orang Islam pun menang melawan orang-orang kafir. Jumlah orang-orang kafir pada ketika itu 1.000 orang, sedangkan kita sebagai umat Islam hanyalah 313 orang. Dengan izin daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, 313 melawan 1.000 orang, akhirnya kita yang menang. Adik-adikku sekalian, ketika hari ini kita melihat perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka di dalam hati kita tanamkanlah rasa sikap keberanian. Janganlah pernah kita itu takut menghadapi masalah. Dan ketika kita menghadapi masalah, janganlah lupa kita itu menyertai dengan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun masalah yang hari ini yang terjadi, jangan pernah kita itu melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak hal-hal lain yang kita lihat, pelajaran yang kita ambil daripada perang Badar itu. Daripada sekian banyaknya itu adalah doa. Jangan lupa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah perang Badar itu terjadi, orang-orang kafir pun berlarian. Jumlah syuhada daripada orang-orang Islam adalah 14 orang. Sedangkan orang-orang kafir 70 yang tewas, kemudian 70 orang ditawan oleh umat Islam, dan yang lainnya mereka itu kocar-kacir. Yang kocar-kacir ini memberitahukan kepada orang-orang kafir di kota Mekah bahwasanya mereka itu kalah, dan juga memberitahukan kepada orang-orang kafir yang ada di kota Mekah bahwasanya pemimpin mereka itu Abu Jahal pun telah tewas. Hingga dendam orang-orang kafir pun pada ketika itu semakin memuncak, dan mereka menantikan perang yang akan datang di tahun 2 Hijriah, yaitu di perang Uhud. Adapun orang Islam setelah perang Badar itu yang menjadi syuhada hanyalah 14 orang. Dan ini adalah merupakan kemenangan pertama umat Islam ketika melawan orang-orang kafir di perang Badar. Badar itu adalah suatu nama tempat di antara kota Mekah dan kota Madinah yang berjarak sekitaran 130 km sampai 150 km. Rasulullah pada ketika itu, ketika menuju ke perang Badar, Rasulullah menaiki kuda yang kalau hari ini kita tempuh jaraknya itu adalah sekitaran 2 sampai 3 hari. Namun walaupun di bulan puasa, semangat umat Islam itu tidak pernah sirna.
terus mereka itu semangat berjuang di dalam berperang. Dan hari ini kita sebagai umat Islam yang mana kita sekarang di sini kita tidak berperang, namun kita ambillah pelajaran bahwasanya hidup ini memang butuh kepada perjuangan. Untuk mencapai kesuksesan, maka kita butuh perjuangan dan di samping dengan doa. Mungkin inilah yang dapat saya sampaikan pada hari yang berbahagia ini. Semoga menjadi pelajaran untuk kita semua di dalam melihat perang Badar ini, dan dengan kita terus belajar, dengan kita terus membaca tentang kisah-kisah Rasulullah SAW, semoga hati kita ini bertambah cinta kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan kita semua menjadi isi surga nanti di hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.